Radio Rasinda 93,8 FM. Untayan nada penabur kasih. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali pada program Mimbar Kristen di Radio Rasinda. Hari ini Senin 21 Oktober tahun 2024. Pada hari ini saya Bapak Ferry Yuwanto yang akan memberikan renungan dalam siaran Mimbar Kristen. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita bersama hadir di dalam doa. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami ucapkan kepadamu. Tuhan, berkati agar siaran ini dapat berjalan dengan lancar. Kau berkati hamba yang akan memberikan renungan, dan Kau berkati mereka yang mendengarkan sehingga semuanya dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Dari awal hingga akhir, Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati siaran ini. Di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, memohon dan senantiasa mengucapkan syukur. Bapak, Ibu dan para pendengar setia Radio Rasinda dimanapun berada, untuk judul dari renungan saat ini pagi hari ini adalah berjudul Kemerdekaan dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, untuk ayatnya kami ambilkan dari Yohanes 8 ayat 36 yang berbunyi, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua mendambakan kebebasan, baik secara fisik, emosional maupun rohani. Tetapi apakah kita benar-benar memahami apa itu kemerdekaan sejati? Telah tertulis demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dari Galatia 5 ayat 1. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikian bahwa satu, kehidupan di bawah perbudakan dosa. Apa makna dari pemahaman penjelasan demikian? Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Dalam Roma 6 ayat 16 sampai 17. Jadi, perbudakan dosa adalah kondisi manusia sebelum mengenal Kristus. Dosa mengikat, membelenggu dan mengarahkan manusia kepada kematian. Dosa menjadi pemimpin dan penguasa bagi orang berdosa. Contoh kalau kita lihat di dalam Alkitab, yaitu bangsa Israel di Mesir. Di dalam Perjanjian Lama di kitab Keluaran 1 ayat 13 sampai 14, hidup di bawah perbudakan fisik dan spiritual yang menggambarkan kondisi manusia di bawah kuasa dosa. Yang kedua, kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus.
Kristus sebagai pembebas. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Hal itu bisa kita lihat di Yohanes 8 ayat 36. Jadi Kristus datang untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa dan menawarkan kebebasan sejati yang hanya bisa ditemukan di dalam Dia. Pembebasan itu dilakukan melalui penderitaannya di atas salib. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa, dari hukum maut. Dalam Roma 8 ayat 1-2. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus membebaskan kita dari hukuman dosa dan memberikan hidup yang baru. 3. Hidup dalam kemerdekaan sejati. Mempertahankan kemerdekaan dalam Kristus. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Hal itu bisa dilihat di Galatia 5 ayat 13. Jadi kemerdekaan sejati di dalam Kristus bukanlah lisensi untuk berbuat dosa, melainkan kesempatan untuk melayani dalam kasih, mengabdi bagi kerajaan Allah. Melalui kemerdekaan itu kita hidup oleh Roh. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa, dalam Roma 8 ayat 14-15. Sebagai orang yang telah dimerdekakan, kita dipanggil untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan lagi oleh daging atau dosa. Yang keempat, buah dari kemerdekaan dalam Kristus, kehidupan yang diperbaharui. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kemerdekaan dalam Kristus membawa kehidupan yang diperbaharui, di mana yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kesaksian dalam kemerdekaan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Sebagai orang yang merdeka, kita dipanggil untuk menjadi saksi Injil yang menyatakan tentang kasih dan kuasa pembebasan Kristus kepada dunia. Jadi, para pendengar yang terkasih, dimanapun berada, kesimpulan dari renungan kita bahwa kemerdekaan sejati tidak ditemukan dalam kebebasan fisik atau duniawi, tetapi hanya dalam Yesus Kristus. Ketika kita hidup dalam kemerdekaan yang diberikan Kristus, kita dipanggil untuk tetap hidup dalam
Saya ulangi, kita dipanggil untuk hidup dalam roh, kebenaran dan ketaatan kepada Tuhan. Jadi mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Kristus, sumber kemerdekaan sejati, dan hidup dalam kebebasan yang ditandai oleh Injil dan Roh, yang menyatakan berita dan ajaran Injil serta kasih dan pelayanan kepada sesama. Dan sebagai ayat penutup dalam Yohanes 8 ayat 32 yang berbunyi, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikian renungan yang telah kami berikan, kiranya dapat menjadi berkat bagi para pendengar, di mana mereka para umat-umat Tuhan yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus melalui kematian dan penyalipannya untuk menerima hidup yang kekal, agar hidup mereka tidak disalahgunakan, hidup mereka yang telah ditebus oleh dosa, untuk membawa kita semuanya untuk hidup tertib, hidup takut akan Tuhan, dan untuk semakin setia melayani Tuhan dengan berbagai karunia yang telah Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus dan bagi sesama kita dimanapun kita ditempatkan. Mari kita akhiri persekutuan ini dalam doa penutup yang saya bawakan. Ya Bapa, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah mendengarkan renungan-Mu, sehingga apa yang telah kami terima untuk menjadi berkat bagi kami, di mana kami yang telah dibebaskan dari dosa, untuk semakin hidup benar, untuk semakin memuliakan Engkau Tuhan di dalam pelayanan yang Engkau karuniakan pada kami, sesuai karunia-karunia roh yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk kami semakin hidup dengan benar, hidup dengan kudus, untuk memberitakan firman Tuhan bagi semua orang, untuk semakin percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan mengimaninya. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus, kami telah berdoa, memohon, dan senantiasa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Radio Rasinda 93,8 FM. Untayan Nada Penabur Kasih.